semuanya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan menyajikan video pembelajaran yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan, yaitu anggotanya ada Yoga Ananda Putra, Rita Ramadhani, Tarisa Putri Arta, dan Ani Kobang. Baik, pertama pengertian motivasi. Motivasi ialah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Telah kami paparkan 5 pendapat para ahli. Yang pertama ada Stanley Vance yang mengatakan motivasi ialah keinginan seseorang untuk bekerja pada kondisi tertentu. Kemudian Tehani Handoko, yaitu keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu juga. Kemudian ada Robert Dubin yang mengatakan motivasi ialah membuat seseorang berkeinginan memulai dan menjaga kondisi kerja. Kemudian ada Prof. Dr. Sudarwan Danim mengatakan motivasi itu adalah dari dalam diri itu sendiri untuk mencapai tujuan. Kemudian ada Anwar Prabu Mangkunegara mengatakan motivasi yaitu membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Ada 3 unsur-unsur motivasi. Yang pertama, kekuatan di dalam individu itu sendiri. Kemudian ada tujuan, dan yang terakhir ada keuntungan. Di dalam 3 unsur tersebut saling berkaitan. Maka dari itu, butuh 3 unsur ini yang kita tanamkan di dalam diri. Yang pertama, harus ada dorongan dari dalam diri itu sendiri. Kemudian memiliki target. Dan yang terakhir, keuntungan yang akan kita dapat jika kita termotivasi itu apa? Ada 4 tipe motivasi. Yang pertama, motivasi positif, yaitu yang diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mereka bekerja secara baik. Dan yang kedua ada motivasi negatif, yaitu yang sering dikatakan dan memunculkan rasa takut. Kemudian ada motivasi dari dalam diri, yaitu yang timbul pada diri pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas tersebut. Kemudian ada motivasi dari luar yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Pendorong motivasi. Orang dapat termotivasi karena kepercayaan, nilai, minat, rasa takut, dan lain-lain. Motivasi juga membuat orang seringkali dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Seperti kita, ketika sesuatu sudah terdesak, maka kita akan berusaha menyiapkannya sesegera mungkin. Kemudian yang kedua, anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Jika kita menganggap itu sebagai kebutuhan, maka kita pasti akan termotivasi dengan sendirinya. Bagaimana sih menjadi motivator yang baik? M.M. Feinberg menjabarkan beberapa tindakan yang tidak memotivasi orang lain. Pertama, meremehkan bawahan. Kemudian mengkritik karyawan di depan karyawan lain. Ketiga, memberi perhatian setengah-setengah. Kemudian memerhatikan diri sendiri. Kemudian menganak emaskan seorang karyawan. Lalu tidak mendorong karyawan untuk berkembang. Kemudian tidak memperdulikan hal-hal kecil. Dan yang terakhir, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Itu semua adalah contoh yang tidak memotivasi orang lain. Maka itu tidak boleh sebagai motivator lakukan. Ada 5 pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, Dr. Andes Hamalayu SPH Sibuan, yaitu pemimpin adalah seorang yang memiliki wewenang. Kemudian Prof. Makobi mengatakan pemimpin ialah seseorang yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik. Kemudian Davis and Philly mengatakan pemimpin ialah seseorang yang mendirikan suatu posisi manajemen. Kemudian ada Robert Tannenbuan mengatakan pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang, sama seperti Dr. Andes Hamalayu. Kemudian yang terakhir ada Lao Tzu yang mengatakan pemimpin yang baik adalah seseorang yang membantu mengembangkan orang lain. Ada 6 jenis kepemimpinan. Yang pertama, personal leadership type, kepemimpinan secara personal. Kemudian ada non-personal leadership type, kepemimpinan non-personal. Yang ketiga,
authoritarian leadership type, kepemimpinan otoriter. Kemudian yang keempat, democratic leadership type, yaitu kepemimpinan demokrasi. Kemudian ada paternalistic leadership type, yaitu kepemimpinan kebapakan. Kemudian yang terakhir adalah indigenous leadership type, yaitu kepemimpinan bakat. Apa sih ciri-ciri seorang pemimpin? Tahu nggak, kebanyakan orang masih cenderung mengatakan pemimpin itu yang mempunyai misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Padahal, ciri-ciri seorang pemimpin itu bisa muncul dari diri sendiri. Bagaimana cara memanage waktu untuk mengerjakan tugas, atau mampu memisahkan teman yang sedang cekcok. Maka dari itu pemimpin itu tidak bisa dipatokkan bagaimana ciri-cirinya, tetapi bisa kita timbulkan dalam diri kita sendiri. Jika kita sudah menjadi pemimpin, maka ada tugas yang harus kita emban. Menurut pandangan Prof. Dr. Haji Arifin Abdurrahman, tugas seorang pimpinan yang utama sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan, kemudian mendidik karyawannya, kemudian mengetuai anggotanya, kemudian memberi petunjuk, menggerakkan bawahan, memelopori, dan yang terakhir, akan selalu memberikan bimbingan dan pimpinan yang baik kepada bawahannya. Di dalam kepemimpinan juga memiliki keterampilan. Yang pertama, technical skills, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian ada human skills, kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim bersama orang lain. Kemudian ada conceptual skills, yaitu kemampuan berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja. Kemudian ada juga yang namanya soft skill, yaitu membantu kita dalam public speaking. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye.